Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalia Heti Alfiani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, gelombang 1 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada kelas 4 SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis cerita teks narasi. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama, menyiapkan suasana kelas yang kondusif dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan jiwa nasionalisme peserta didik. Sebelum memasuki kegiatan inti, guru memberikan apersepsi dan pertanyaan pemantik untuk memastikan kemampuan awal siswa. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Akan belajar tentang menulis cerita pendek. Jadi nanti kalian akan secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nanti akan setiap kelompok membuat suatu proyek tentang cerita pendek. Siap ya? Setelah membuat proyek itu, kalian akan mengidentifikasi unsur apa saja yang ada dalam sebuah cerita pendek. Siap? Pada pertemuan sebelumnya, guru telah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif melalui instrumen angket yang diisi oleh peserta didik untuk mengetahui minat dan gaya belajarnya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah dilakukan, dari 26 jumlah siswa di kelas 4 SDN Purwoyoso 01, terdapat 10 siswa dengan gaya belajar visual, 8 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 8 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajarnya. Pada pembelajaran kali ini, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik diberikan pertanyaan mendasar sebagai sintak awal dalam model pembelajaran PJBL. Setiap kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda dengan bantuan media yang berbeda pula. Kelompok visual mendapatkan LKPD dengan bantuan gambar puzzle. Kelompok auditori mendapatkan LKPD dengan bantuan media lagu dan kertas zigzag.
Untuk kelompok kinestetik, mendapatkan LKPD dengan media pohon cerita yang kemudian dikreasikan dengan gambar-gambar ornamen. Tahap selanjutnya pada sintak yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Setiap kelompok mendapatkan bahan yang digunakan untuk mendesain proyek yang akan dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok visual akan membuat suatu proyek berupa teks narasi sesuai dengan gambar puzzle yang telah disusun. Untuk kelompok auditori akan membuat suatu proyek berupa teks narasi dengan kertas zigzag. Sedangkan untuk kelompok kinestetik akan membuat proyek teks narasi berupa pohon cerita. Pada sintak yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pengerjaan proyek sesuai dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya, pada sintak yang keempat, guru memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Setiap kelompok mulai mengeksekusi pembuatan proyek yang direncanakan. Pada tahap berikutnya, setiap kelompok akan melakukan uji kelayakan atau koreksi sebelum memaparkan hasilnya pada kelompok lain. Guru melakukan kunjungan pada setiap kelompok dan secara bersamaan mencatat perkembangan dan pemahaman masing-masing kelompok. Pada tahap akhir di bagian evaluasi pengalaman, setiap kelompok memaparkan karya atau proyek yang sudah dibuat. Kelompok lain memberikan tanggapan. Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan penguatan materi dan juga memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik agar terus termotivasi dan meningkatkan semangat belajarnya. Peserta didik diberikan lembar evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mengerjakan soal secara individu. Kemudian, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran. Peserta didik diminta untuk menuliskan pengalaman belajarnya pada selembar kertas yang sudah disediakan, kemudian ditempelkan pada papan refleksi. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.